warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rahman Prianto. Hari ini Bapak dipercaya untuk mengisi materi kesetaraan sosial atau kesetaraan gender. Untuk kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah kali ini. Nah, di sini Bapak ingin bertanya atau menyampaikan terlebih dahulu. Kesetaraan itu nama luasnya, dalam bahasa lainnya itu sehari-hari atau dalam kehidupan kita bisa kita sebut atau bisa kita katakan sebagai keadilan. Nah, lantas kesejahteraan gender ataupun kesetaraan sosial itu maksudnya di sini, di mana kesetaraan gender itu ialah dalam arti luas meminta keadilan dalam pandangan di mana harus menerima perlakuan dan tanpa diskriminasi berdasarkan identitas, dalam tanda kutip baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini dalam praktiknya kesetaraan itu dapat diambil dalam arti masyarakat. Masyarakat itu baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam bentuk bidang politik, tempat kerja, dan dalam bidang yang terkait. Nah, di sana itu tidak akan dibeda-bedakan, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu semuanya dianggap sama, tanpa memandang ras apapun. Jadi, kesimpulannya, kesetaraan gender itu kita tidak bisa memandang orang itu di bawah kita. Kita harus menganggapnya sama, semuanya sama, tidak ada beda-bedanya, baik itu dalam bentuk agama, jenis kelamin, maupun dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Nah, sedangkan untuk kesetaraan sosial di sini itu bisa kita ambil contoh seperti berjabat tangan. Nah, kenapa berjabat tangan? Berjabat tangan di sini kita ambil dalam sisi positifnya. Ketika ada yang salah satu manusia bertemu dan saling menyapa kemudian berjabat tangan, itu bahwasannya antara satu manusia dengan manusia yang lain menganggap dirinya itu setara atau tidak ada bedanya, atau menganggap dirinya dan diri yang satunya itu sama, tidak ada bedanya. Nah, begitupun juga kesetaraan sosial itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ini yang kita tahu dan yang kita hadapi dan yang kita jalani itu bagaimana cara kita bersosialisasi di lingkungan
dalam kehidupan kita. Tanpa memandang, wah, budayanya itu apa, agamanya itu apa, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Jadi, begitulah cara manusia menganggap bahwa dirinya sama, bahwa semuanya setara, tidak ada bedanya. Dan sekali lagi, Pak ingatkan, jangan sekali-kali membedakan bahwa dirimu tinggi, bahwa diri temanmu itu rendah, bahwa orang lain itu rendah. Semuanya kita anggap sama. Nah, untuk itu, secara personal, baik dalam diri kita pribadi, kita harus bisa berbicara, berkumpul di tempat umum, dan harus bisa bersosialisasi dimanapun kita berada. Karena apa? Kesetaraan itu mencakup rasa aman, kedamaian, ketentraman, dan kesetaraan itu membuat kita dan membuat diri kita itu menjadi indah tanpa membuat atau mengucilkan orang lain. Nah, di sini Bapak minta kalian harus bisa memahami apa itu kesetaraan gender dan apa itu kesetaraan sosial. Nah, untuk kesetaraan gender itu lebih memahami dan lebih bisa mengartikan bahwa manusia itu semuanya sama, tanpa ada bedanya apapun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan untuk kesetaraan sosial atau dalam tanda kutip bersosialisasi, itu kita jangan sampai membedakan kebudayaannya, dia berasal dari mana, agamanya, dia berwarna kulit apa, semuanya itu sama. Itulah yang membedakan antara kesetaraan gender. Jadi, untuk kesetaraan sosial atau bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung anak-anak di sini sudah mengalami dan sudah menjalaninya dalam kehidupan yang anak-anak jalani di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, ketika anak-anak hidup di lingkungan tempat tinggalnya, di madrasahnya atau di MTS-nya, anak-anak di sini harus bisa bersosialisasi, harus menganggap semuanya itu sama. Jangan membeda-bedakan bahwa teman kamu yang satu itu kaya, teman kamu yang satu itu miskin. Akhirnya kamu ingin berteman dengan teman kamu yang kaya saja, tapi tidak ingin berteman dengan temanmu yang dalam tanda kutip miskin. Semuanya itu sama, nak. Kita harus menganggap bahwa diri kita itu semuanya sama dan tanpa membedakan siapapun, dia berasal dari mana, agamanya apa, dan tempat tinggalnya di mana. Jadi, Bapak berharap di sini kalian bisa
menjalankan kehidupan kalian itu dan menyetarakan diri kalian itu dalam bersosialisasi itu mampu untuk tidak membeda-bedakan dan bisa bersosialisasi dimanapun anak-anak berada. Bahwasannya ketika anak-anak di sini menyapa orang yang lebih dewasa, secara tidak langsung anak-anak menganggap bahwa sosialisasi anak-anak itu bisa anak-anak jalankan. Jadi, Bapak harap dari penjelasan Bapak ini tidak hanya bisa kamu terima saja dan bisa kamu pahami saja, tapi bisa kamu jalani dalam kehidupan kamu sehari-hari tanpa memandang dan membedakan teman-teman kamu. Mungkin sekian itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Pesan Bapak cuma satu, tetap jaga kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, semoga bumi kita lekas cepat membaik. Dan semangat dan tetap rajin belajar untuk meraih cita-cita yang kamu inginkan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.